Salam sahabat muda. Salam jumpa untuk kita semua dalam acara Youth for Christ. Bersama saya Pendeta Trinitatis Debua dari Gereja Orahua Niha Kristo Protestan ONKP Jemaat Sawangan, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Selasa 1 April 2025 dituliskan oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur dengan judul Istirahat dan Restorasi yang didasarkan pada kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 19. Sebelum kita merenungkan firman ini, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu ini. Bukakan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami dapat terberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat muda, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Child Development menunjukkan bahwa kurang istirahat dapat berdampak negatif pada kesehatan emosional dan kognitif seseorang. Seseorang yang tidak mendapatkan cukup tidur akan mengalami peningkatan gejala depresi, kecemasan, dan stres. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan performa akademis yang menurun dan kesulitan dalam mengatur emosi. Dalam Alkitab, istirahat mendapat porsi yang penting. Hal ini tertuang dalam konsep Sabat dan Tahun Yobel. Allah berfirman melalui Musa supaya bangsa Israel bekerja mengolah tanah selama 6 tahun. Tetapi pada tahun ke-7, mereka harus berhenti agar tanah itu beristirahat. Pada tahun ke-50, yakni Tahun Yobel, umat Israel diminta untuk berpulih secara sosial dengan cara tidak mengambil untung saat bertransaksi dengan sesamanya. Dengan cara ini, umat yang berkekurangan secara ekonomi mendapat kesempatan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, bangsa Israel diminta untuk bergantung pada Allah, sang pemilik tanah, dan mengasihi sesamanya sehingga restorasi terjadi secara holistik. Sahabat muda, biasanya masa muda diisi dengan belajar dan bekerja tanpa henti, sehingga waktu untuk beristirahat seringkali tidak diperhatikan. Faktanya, istirahat bukan hanya bernilai positif secara personal, tetapi juga secara sosial, karena menyangkut relasi dengan sesama, bahkan dengan Allah. Oleh karena itu, marilah kita memaknai waktu istirahat dengan bijaksana. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami sebagai anak muda generasi sekarang untuk dapat ya Tuhan mengingat waktu kami dalam dunia ini, agar kami juga dapat memaknai setiap waktu istirahat kami dan juga bagaimana kami menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk itu Tuhan, tanamkan dalam hati kami firman-Mu ini, kiranya kami menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.